Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار ما أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan rutin kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid di hari Jumat, malam Sabtu di pekan kedua dan pekan keempat. Alhamdulillah di pekan ketiga dan pekan pertama dan pekan ketiga. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan dari bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdoa atau menyeru, mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Di malam ini kita masuk di halaman ke-54 dari buku cetakan Dar Al-Asimah berkaitan dengan permasalahan kisah pengutusan Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke negeri Yaman. Baik ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, masih fokus kita dalam permasalahan ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu menyeru, mengajak manusia untuk mengenal dan mengetahui konsekuensi berucap dengan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab At-Tauhid. Ali bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yamani qala lah innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, dari Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW yang masyhur, ya, dengan keilmuan yang sangat luar biasa. Abdullah bin Abbas ini salah satu anak dari paman Nabi SAW yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Nabi SAW, ya, Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini bersaudara dengan Al-Abbas, anaknya Abdul Muttalib. Al-Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Inilah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya masuk Islam, maka sangat banyak sekali Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu anhuma menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Sampai beliau ini termasuk dari
7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, mengalahkan 4 khulafa ur-rasyidin, 4 khalifah yang terbimbing, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kalah kalau berbicara tentang hafalan hadis. Tapi berbicara tentang keutamaan, tidak dipungkiri dan tidak ada silang pendapat dengan para ulama, tidak ada manusia yang lebih mulia setelah Nabi melainkan Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Dan para ulama bersepakat urutan khalifah, maka itu adalah tingkat urutan keutamaan manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, ketika beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Jadi pernah kejadian Mu'adz diutus ke negeri Yaman. Negeri Yaman. Dan Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman itu pada tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Ya, tahun ke-10 Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, 10 Hijriah. Karena penanggalan Hijriah itu dimulai saat Nabi hijrah ke Madinah. Baik. Maka saat Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, sebelum pergi, qalalah, Nabi berpesan. Nabi SAW memberikan arahan. Apa kata Nabi? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok orang yang mereka ini adalah ahlul kitab. Ahlul kitab maksudnya Yahudi, Nasrani. Allah turunkan kitab, makanya namanya ahlul kitab. Yahudi Allah turunkan Taurat, Nasrani Allah turunkan Injil. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya yang paling pertama engkau ajak mereka, yaitu agar mereka bersyahadat, bersaksi. Apa itu? Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi Mu'adz, nanti kalau engkau sampai di Yaman, yang paling pertama engkau dakwahkan itu la ilaha illallah dulu. Jangan duluan ngajak orang sholat. Jangan duluan menghentikan maksiat. Bukan. Tapi la ilaha illallah dulu. Walaupun yang lain itu juga penting. Tapi ada yang paling penting. La ilaha illallah itu jamaah, kunci diterimanya amal. Kalau seorang tidak mengucapkan la ilaha illallah dan tidak paham konsekuensi itu, maka amal yang dia bangun sebanyak apapun sia-sia. 1001 kali rakaat pun dia sholat, kalau amalnya itu diiringi dengan syirik, maka la tanfa', amalnya tidak bermanfaat. La yanfa'ul amal, amalnya tidak bermanfaat ma'asyirki, jika digabung dengan kesyirikan. Makanya ini penting nih. Ya, ini sangat penting. Baik, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan ila ayyuhidallah, yaitu hendaknya engkau mengajak agar mereka mentauhidkan Allah. Mentauhidkan maksudnya menjadikan Allah itu satu-satunya saja Rabb yang disembah, tidak ada yang lain. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mengikutimu untuk mengucapkan la ilaha illallah, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka a'limhum, sampaikan kepada mereka, anna Allah aftarada alaihim, Allah mewajibkan atas mereka 5 shalawatin, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailah, di siang dan malam. Jadi setelah syahadat yang diberesin adalah salat. Bahwa salat yang wajib itu adalah salat 5 waktu di siang dan malam. Ini adalah dalil bahwasanya salat yang wajib itu hanya ini saja. Tidak ada salat yang wajib selain salat 5 waktu. Termasuk salat Idul Fitri dan Idul Adha, salat tahiyatul masjid. Ini semua perkara yang sangat ditekankan. Tetapi pendapat yang benarnya bahwa itu hukumnya sunnah, sunnahnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Karena yang wajib cuma 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mengikutimu untuk salat 5 waktu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqah, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka bersedekah. Sedekah maksudnya zakat. Karena zakat itu dalam pengertian syariat
Sebagian ulama-ulama fikih mengistilahkan dengan kalimat sedekah. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga terkadang demikian. Zakat datang kalimat sedekah. Datang dengan kalimat sedekah. Jadi kalau mereka sudah mau sholat, ajak mereka untuk sedekah, yaitu zakat. Dari mana diambil zakatnya? Tu'khazu min aghniyaihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim. Diserahkan, diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi zakat itu hanya diambil dari orang kaya, jemaah. Orang yang berkecukupan. Orang yang pas-pasan tidak wajib zakat. Orang yang mereka tidak memiliki juga tidak wajib zakat. Maka perintah Nabi alaihi salatu wassalam ini menunjukkan kepada kita bahwa zakat hanya dikeluarkan bagi orang yang mampu. Walaupun kalau dia tidak memiliki kemampuan, maka tidak ada kewajiban zakat. Kemudian Nabi mengatakan, fa inhum a'ta'uka lidzalik, kalau mereka sudah mengikutimu untuk mengeluarkan zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hatilah engkau dari harta terbaik mereka, wahai Muaz. Hati-hati dari harta terbaik. Apa maksudnya, jemaah? Maksudnya zakat itu kan sesuatu yang dikeluarkan dari orang kaya. Tapi enggak ada pemaksaan harus dikeluarkan yang paling baik. Tapi zakat itu pertengahan dia. Sesuatu yang pertengahan. Kalau misalnya ada orang yang ditugaskan pemerintah untuk mengelola zakat, maka dia ambil zakat dari orang-orang kaya. Saat dia meminta zakat sama orang kaya untuk diserahkan ke orang miskin, maka dia tidak boleh memaksa orang mengeluarkan zakat dengan harta yang paling baiknya. Dan jangan pula memberikan zakat yang paling buruknya. Zakat itu pertengahan saja. Tidak yang paling baik, tidak yang paling buruk. Kalau kita diperintahkan oleh penguasa untuk mengambil zakat, maka jangan memaksa orang mengeluarkan yang paling baik. Kita maksa orang sedekah dengan sesuatu yang paling baik, jangan. Tapi kalau dia mau kasih yang paling baik, tidak apa-apa. Paham ini? Tapi kalau bentuknya memaksa, jangan. Maka Nabi ingatkan, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Muaz, kalau kau ambil zakat mereka, maka jangan engkau ambil zakat yang terbaik mereka. Jangan paksa mereka untuk mengeluarkan zakat terbaik mereka. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah engkau wahai Muaz dari doa orang yang terzolimi. Jangan sampai nanti orang itu terzolimi gara-gara kita paksa zakat untuk mengeluarkan yang terbaik, akhirnya dia terzolimi. Maka Nabi mengatakan wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati engkau dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang terzalimi, antara doa itu dengan Allah tidak ada hijab. Enggak ada hijab, enggak ada pembatas antara doa itu. Kalau doa dia terzalimi, doa dia antara dia dengan Allah itu enggak ada hijab, langsung menembus langit dan dikabulkan. Akhrajah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita baca syarah Syekh Shalih Fauzan. Kata Syekh, ba'atha Mu'adzan wajjahahu wa arsalahu. Nabi mengutus Mu'adz, maksudnya wajjahah, yaitu Nabi mengarahkannya, wa arsalah, dan mengutusnya. Ilal Yaman, Yaman maksudnya apa? Ilal iqlim al-ma'ruf, yaitu ke daerah yang terkenal. Yaman itu terkenal. Terkenal dari dulu memang. Terkenal dengan apanya? Dengan Yahudi dan Nasraninya. Zaman sekarang terkenal dengan Syiahnya. Terkenal dengan ketidakamanannya. Selalu perang, ya kan? Terkenal dengan kemiskinannya. Yaman ini negeri miskin. Terkenal dengan ketandusannya. Tapi juga Yaman itu terkenal dengan keberkahannya. Nabi mengatakan berkah itu ada di Yaman. Ilmu ada di Yaman. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah, saat Mu'az berdakwah ke negeri Yaman, ya, sejak itu Islam menyebar luar biasa. Baik. Maka Yaman itu al-iqlim al-ma'ruf, daerah yang terkenal. Janubi Jaziratil Arab, berada di sebelah selatan bagian Arab, ya. Bagian negeri Arab, bagian sebelah selatannya Yaman. Untuk apa dia diutus ke negeri Yaman? Da'iyan ilallah, menjadi dai, ya. Wa waliyan, menjadi pemimpin. Wa qadiyan, menjadi hakim. Wa zalika fi sanati 10 minal hijrah. Itu kasusnya, kejadiannya pada tahun 10 Hijriyah. Tahun 10. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Ahlul kitab.
Nabi berpesan, ya Muaz, nanti kalau kau sampai sana, engkau akan diutus ke negerinya Ahlul Kitab. Siapa Ahlul Kitab? Humul Yahudu wan Nasara. Mereka adalah Yahudi Nasrani. Liannahum kanu fil Yaman. Karena mereka berada di Yaman. Akthar min musyrikil Arab. Au aghlab. Dan mereka itu dengan jumlah yang sangat banyak. Dari kalangan kaum musyrikin yang ada di Arab, di Yaman ini sangat banyak sekali kaum musyriknya dan mendominasi, aghlab, mendominasi kaum musyrikin di sana. Ya. Syahadah, hendaknya mereka mengucapkan syahadat, maksudnya apa? Ya juzu fiha ar-raf'u ala annahu ismu yakun muakharan wa awwalu khabaruha muqaddam wa yajuzul aksu. Ini Syekh bahas ilmu nahunya. Kata beliau kalimat syahadatu itu boleh dibaca marfu, boleh dibaca rafa sebagai isimnya yakun dan dia itu diakhirkan. Wa awwalu, adapun awwalu khabaruha itu adalah khabarnya muqaddam yang didahulukan. Yajuzul aksu dan boleh juga sebaliknya. Wa fi riwayah ay fi riwayati ukhra fi sahihil Bukhari. Disebutkan dalam hadis, dalam riwayat lain disebutkan ila ayyuhidullah. Maksudnya dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari. Atau kalizalik, mereka mentaatimu, maksudnya apa? Ay syahidu wanqadu li da'watik. Yaitu maksudnya mereka menyaksikan dan mereka tunduk serta mereka patuh terhadap dakwahmu. Wa kafaru bima yu'badu min dunillah, dan mereka mengingkari setiap apa yang disembah dari selain Allah. Baik, ini namanya ata'u kalizalik. Jadi Nabi itu pesan, Muaz, kalau sampai Yaman, ajarkan orang la ilaha illallah. Setelah itu, kalau mereka terima, apa maksudnya terima? Ata'u kalizalik. Terima maksudnya mereka mau mengucapkan la ilaha illallah itu, mau bersaksi, mau tunduk dengan konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, yang ketiga, mereka siap untuk mengingkari segala Tuhan yang disembah dari selain Allah. Jadi kalau belum oke la ilaha illallah orang, jangan dulu kita ajak yang lain sampai betul-betul beres. Sampai apa? Betul-betul beres. Kenapa? Secapek apapun kita ajak dia beramal, kalau la ilaha illallahnya rusak, amalnya sia-sia. Amalnya apa? Sia-sia. Maka orang berdakwah itu harus paham strategi. Orang harus paham mana usulud diyanah, mana pokok agama. Yang mana pokok agama itulah yang paling inti. Amal-amal itu sholat, puasa, zakat itu cabang-cabang semuanya. Tapi akarnya la ilaha illallah tadi. Pondasi dalamnya la ilaha illallah tadi. Bagaimana mungkin orang bisa bangun tiang tanpa ada cakar ayam yang bagus di bawah? Hancur. Sholat tapi enggak la ilaha illallah, hancur sholatnya. Sia-sia sholatnya. Gimana caranya? Kita tidak buat gali lubang ke dalam, tidak pasang besi yang mencakar ke bawah, kemudian langsung bikin tiang. Pasti tiangnya jatuh. Bisa berdiri, tapi sebentar aja jatuh. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi harus tiangnya dulu. Kalau sudah oke, sudah kering tiangnya, sudah kering akarnya, sudah siap dibangun tiang, baru bangun tiang, bangun sholat tiangnya. Puasa, haji, umrah, sedekah, zakat, dan seterusnya itu cabang-cabang rantingnya. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Iftarada alaihim maksudnya aujaba alaihim. Jadi iftarada alaihim maksudnya aujaba alaihim. Apa aujaba alaihim? Allah wajibkan untuk mereka. Ata'u kalidhalik yang kedua artinya amanu bifardiyatiha wa aqamuha, yaitu mereka beriman dengan kewajibannya dan menegakkannya. Jadi kewajiban pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan wa anni rasulullah, sampaikan juga sama mereka agar mereka syahadat kepadaku, aku Rasulullah, utusan Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi, kalau engkau sampai sana nanti la ilaha illallah orang sudah beres, orang sudah paham dan ikut kepadamu wahai Muaz, dan mereka membuang, menghancurkan, meniadakan seluruh peribadatan yang diberikan untuk selain Allah, sampaikan mereka bahwa Allah wajibkan mereka sholat. Maksudnya apa? Allah wajibkan berarti orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah meninggalkan sholat, maka mereka berdosa. Karena definisi dan konsekuensi wajib itu ma yuthabu fa'iluh, yang lakukan dapat pahala, wa yu'aqab tarikuh, yang meninggalkan dapat
dosa. Ini wajib. Jadi kalau kita mewajibkan sesuatu, lakukan pahala, tinggalkan dosa. Contoh, menyembelih hewan kurban. Silang pendapat ulama. Sebagian mengatakan wajib dengan perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, sembelihlah kurban, kata Allah. Perintah di sini kata para ulama, al-amru tufidul wujub. Perintah itu maknanya adalah wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya menyembelih kurban bukan wajib. Hukumnya tidak sampai wajib. Karena memang asal perintah wajib. Tapi yang wajib dipalingkan kepada sunnah. Karena hadis yang lain menyebutkan demikian. Di mana Nabi SAW menggambarkan bahwa kurban itu terikat dengan iradah, keinginan. Siapa yang mau kurban? Nabi enggak bilang siap semuanya harus kurban. Tapi dalam hadis Nabi katakan, wa arada ahadukum ayyudhahi. Siapa yang mau menegakkan kurban? Berarti ada pilihan. Siapa yang mau, siapa yang tidak? Boleh. Berarti yang wajib dipalingkan kepada sunnah, kata para ulama. Baik, ini pendapat mayoritas ulama. Maka orang yang berpendapat kurban wajib, sekali enggak kurban, dosa dia. Yang berpendapat sunnah, enggak kurban, tidak berdosa. Karena dia berpendapat sebagai sunnah. Salat wajib, tidak ada silang pendapat. Ustaz, kalau begitu boleh memilih. Salat 5 waktu itu jangan dikatakan wajib, biar kita bisa meninggalkan. Enggak, karena itu memang kewajiban dari Allah. Ya, itu tidak ada silang pendapat. Wa aqamuha, lalu mereka menegakkannya. Jadi bukan sekedar ngakuin salat 5 waktu itu wajib, tapi harus apa? Harus dilakukan. Kalau enggak dilakukan ya sama saja. Iftarada alaihim shadaqatan, diwajibkan atas mereka sedekah. Maksudnya aujaba alaihimuz zakah, diwajibkan untuk mereka zakat. Jadi ini zakat. Jadi zakat terkadang datang dengan kalimat shadaqah. Wa iyyaka kalimatu tahdzir. Iyyaka itu kalimat peringatan. Wa qaraima baris atas mansubun ala tahdzir. Dia mansub baris atas karena adanya kalimat peringatan. Jama'u karimah, dan itu adalah jamaknya karimah. Karimah artinya mulia ya, karaim jamaknya, karaim, sesuatu yang mulia. Nabi mengatakan kepada Muaz, hati-hati Muaz dari harta termulia mereka. Harta terbaik, jangan paksa orang keluarkan zakat yang terbaiknya. Kalau dia mau keluarkan yang terbaik bagus, tapi kalau maksa dia jangan. Kalau dia mau keluarkan yang biasa-biasa saja, tidak terlalu bagus, tidak juga terlalu murahan. Wahia khiyarul mal wa nufaisihi. Yang disebut dengan karaim itu adalah khiyarul mal, harta yang terbaik, wa nufaisihi, dan yang paling berharga. Ittaqi da'watal mazlum, takutlah engkau dari doa orang terzalimi. Nah, ini wasiat Nabi ya kepada Mu'adz dan kepada kita semuanya. Hati-hati kita dari doa orang terzalimi. Maksudnya apa? Jangan zalimi orang. Jangan paksa orang. Orang mau beramal silahkan. Jangan paksa orang. Apalagi amalan itu bukan amal yang wajib. Yang wajib saja nggak boleh maksa orang. Apalagi yang bukan wajib. Orang kalau tidak mau sholat sunnah apa dipaksa? Kalau dia tidak sholat sunnah kita hilangkan nyawanya? Kan tidak. Kenapa? Sholat sunnah hukumnya sunnah. Dalam rangka mendidik kita tegas dengan anak. Untuk membiasakan dia sholat sunnah. Tapi jangan sampai berbuat zolim dengan hal tersebut. Zolim maksudnya apa? Anaknya tidak mau sholat sunnah, dihantamnya patah-patah tulangnya misalnya. Ini jangan. Kenapa? Dari segi hukum pun hukumnya apa? Sunnah. Jangan kita zolimi orang. Sekali berdoa dia, karena terzolimi, dia doakan orang tuanya keburukan, apa yang terjadi? Ini diingatkan Nabi, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau, hati-hati engkau dari orang yang terzolimi. Doanya sangat-sangat mustajab. Ya kan? Maksudnya apa? Ihdarha. Berhati-hatilah kamu dari orang yang terzalimi. Waj'al bainaka wa bainaha wiqayatan. Jadikanlah antara engkau dan antaranya wiqayah, tameng. Kalau misalnya orang terzalimi sama doa yang menembus langit sampai kepada Allah tanpa hijab. Bagaimana caranya supaya kita terhindar? Jadikan antara kita dengan dia ada tameng. Bagaimana tamengnya? Jangan berbuat zalim. Bagaimana cara berbuat tamengnya? Supaya kita punya tameng, gak didoakan orang yang terzalimi. Bifi'lil adli wa tarkil zulmi. Dengan cara melakukan keadilan dan meninggalkan kezaliman. Makanya senantiasa adil kita. Sama anak kita adil kita. Sama istri kita berbuat adil. Ya, sama orang lain berbuat adil.
sama karib kerabat berbuat adil. Kenapa? Satu kali orang terzalimi sangat bahaya sekali. Ya. Terzalimi apa artinya? Kembali kepada masalah makna zalim. Wada'a syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Harusnya manusia itu dihormati. Justru kita tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi orang yang lebih kecil dibandingkan kita. Ini namanya zalim. Ya kan? Wa in ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Fa innahu ay al-halu wa sya'nu. Fa innahu artinya apa? Ay al-halu wa sya'nu. Karena keadaan dan kedudukan doa tersebut. Ini arti dari innahu. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada antara doa itu dan Allah hijab. Hijab artinya pembatas. Itu hijab sana, belakang kita. Antara saf laki-laki dan saf perempuan ada hijab. Hijab pembatas. Enggak ada batasan, langsung tembus. Itulah doa orang terzalimi dengan Allah. Ay la tuhjab, yaitu tidak terhijabi anillah dari Allah, bal turfa'u ilaih, bahkan doa itu langsung terangkat kepada Allah, fayaqbaluha, Allah langsung terima dan Allah akan kabulkan. Sangat bahaya jamaah menzalimi orang yang tidak pantas dizalimi. Akhrajah ay akhrajahul Bukhari wa Muslim fi sahihain. Maksudnya akhrajah yaitu hadis ini diriwayatkan dikeluarkan Imam Bukhari Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Sekarang al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Kata Syekh, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lama wajjaha Mu'adz bin Jabal, tatkala Nabi mengarahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila iqlimil Yaman, saat Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, ila iklimil Yaman maksudnya ke daerah Yaman. Iklim artinya daerah ya. Da'iyan ilallah, sebagai dai yang menyerukan agama Allah, wa mualliman, menjadi seorang guru. Mualliman artinya guru. Sebagian tempat menyebut gurunya bukan ustadz, tapi muallim. Muallim itu artinya guru. Ya. Jadi boleh saja manggil ustadz kita manggil ustadz atau manggil muallim, maka sama artinya guru. Rasamalahul khutah, rasamalahul khutah. Saat Nabi mengutus ke negeri Yaman sebagai dai dan menjadi guru, maka beliau rasamalahu, beliau menggambarkan al-khutah, beliau menggambarkan langkah. Ya. Ini jamak dari khutuwat. Nabi menggambarkan langkah strategi. Ini penting nih. Kita kalau mengutus orang berdakwah, maka ajarkan strateginya. Orang-orang yang punya pengalaman dalam berdakwah, kemudian ada orang yang dilihat lebih junior dibandingkan dia, ajarkan strategi dakwah. Dakwah di depan masyarakat umum seperti ini caranya. Dakwah teknik mengajarkan sesuatu kepada orang-orang tua, begini tekniknya. Kan tidak sama. Thariqah dakwah, cara dakwah kepada anak muda dengan orang tua berbeda. Ya kan? Dakwah di tengah orang yang sudah kenal sunnah dengan dakwah di tengah-tengah orang yang belum sama sekali kenal sunnah. Itu beda. Maka ajarkan trik-trik yang membuat orang itu tertarik dengan dakwah, bukan membuat orang lari dari agama. Karena kalau salah kaprah sedikit, kadang orang bukan malah mendengar, malah dia apa? Membenci. Baik, orang ngajarin orang sholat, ngajak orang sholat itu punya teknik-teknik jamaah. Apa setiap orang ngajak orang sholat sama caranya? Enggak kan? Kita ngajak orang sholat, orang tua misalnya, yang tak sholat. Ngajak orang tua yang tidak sholat itu beda dengan ngajak teman kita yang tidak sholat. Teman kita selevel kita. Mungkin dia dengar. Tapi orang tua kita bisa jadi banyak penentangan. Gimana caranya? Lihat bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi agama kepada bapaknya. Tetap berbakti, tetap sopan santun, tidak kurang ajar kepada orang tua, tapi menyelisihi apa? Pemikiran yang batil dari orang tuanya. Tapi tetap berbuat baik, bakti tetap. Bakti itu kan tidak mesti agama. Bakti itu bagaimana seorang itu mengurus orang tuanya, berbuat baik, menolong. Tapi tidak ridho kita. Tetap ada pengingkaran terhadap apa? Keyakinan batil dari orang tuanya. Baik, ini namanya strategi yang diajarkan Nabi. Allati yusiru 'alaiha fi da'watihi, yang terus ditempuh oleh Mu'adz bin Jabal. Ya, allati yusiru, yang harus ditempuh oleh siapa? Mu'adz bin Jabal fi da'watihi, dalam dakwahnya. Jadi diajarkan Nabi langkah-langkahnya, wahai Mu'adz, kalau sampai sana nanti gini. Kalau sampai sana nanti gini. Kalau sampai sana nanti ini yang dilakukan. Diajarkan. Babayyana lahu annahu sayuwajihu qauman ahla ilmin wajadalin wajidalin minal yahudi wan nasara. Maka Nabi menjelaskan kepada Mu'adz bahwasanya dia akan menghadapi annahu sayuwajihu, bahwa dia akan mendapati qauman, sekelompok orang ahla ilmin, orang yang berilmu,
wajadalin dari orang-orang yang jago debat. Yahudi Nasrani ini kenal jago debat ya. Kemudian minal Yahudi wan Nasara, dari kalangan Yahudi Nasrani. Faliyakun ala ahbati limanadhiratihim, sehingga Mu'az siap untuk mendebat mereka. Waradda syubahihim, Mu'az siap untuk membantah, melawan syubhat mereka. Jadi diajarkan dulu trik-triknya. Ini juga terdapat pelajaran kepada kita bahwa orang yang dakwah itu harus di atas ilmu. Sudah berlalu ayatnya, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kalian di atas ilmu. Berarti berdakwah itu harus dengan ilmu. Belajar dulu. Jangan terlalu semangat untuk berdakwah. Belajar dulu, tamatkan satu kitab, lanjut kitab berikutnya. Kalau satu kitab pun tidak pernah tamat, maka jangan. Mau jadi guru akidah, tapi belum pernah tamat satu pun buku akidah. Mau jadi guru fikih, ngaji fikihnya masih fikih solat, masih fikih toharoh, tidak pernah belajar fikih ibadah lain, fikih muamalah, ada fikih munakaha, ada fikih dalam masalah jinayah, hukum-hukum terkait dengan balasan-balasan yang diberikan kepada orang-orang yang zalim, pelaku-pelaku kejahatan, ya, dan banyak lagi permasalahan-permasalahan dalam masalah fikih. Jadi tamatkan dulu satu permasalahan, baru kita berdakwah, sehingga tatkala kita berdakwah di atas kebenaran. Tsumma liyabda'a fi da'watihi bil ahammi fal aham. Kemudian Nabi SAW memberikan ajaran strategi langkah yang jitu kepada Mu'az, agar Mu'az ya memulai dakwahnya dengan perkara al-aham fal aham, dengan yang paling penting, kemudian yang paling penting berikutnya. Diajarkan dulu syahadat, berarti syahadat yang paling penting. Setelah syahadat diajarkan apa? Salat. Berarti setelah syahadat yang paling penting adalah salat. Setelah salat yang paling penting apa? Zakat. Baru yang lain. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Fayad'un nasa ila islahil aqidah. Maka Mu'az mengajak manusia untuk islahil aqidah. Islah artinya memperbaiki. Untuk memperbaiki akidah. Awalan, terlebih dahulu. Kenapa? Li'annaha asas. Karena akidah itu adalah pondasi. Akidah itu adalah pondasi. Fa in qadu lidzalik, kalau mereka sudah tunduk dengan akidah, amarahum bi iqamatis shalah, lalu mereka diajak untuk menegakkan salat. Kenapa? Li'annaha a'dhamul wajibat ba'da tauhid. Karena itu adalah kewajiban yang paling wajib setelah tauhid. Kewajiban yang paling agung setelah tauhid adalah salat. Ahlu tauhid tidak salat berhenti jadi ahlu tauhid. Ya. Ini hati-hati, orang meninggalkan salat ini dirinci oleh para ulama. Kalau meninggalkan dengan menentang kewajiban salat, kafir, sepakat ulama. Tapi kalau dia tetap mengatakan salat itu wajib, saya tidak menentang salat wajib, tapi mutasahilan, bergampang-gampangan, bermudah-mudahan, sehingga akhirnya melalai-lalaikan, sehingga keluar waktu salat, tidak salat. Ini yang seperti ini, maka dia terjatuh dalam dosa besar minal kabair. Begini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian Syekh mengatakan, fa idza aqamuha, kalau mereka sudah menegakkan salat, amara aghniyahum bidaf'i zakati amwalihim, maka hendaknya mereka mengeluarkan zakat, ya, maka mereka menegakkan zakat. Amara aghniyahum, beliau memerintahkan orang-orang kaya mereka bidaf'i zakah, untuk membayar zakat, ya. Zakat maksudnya adalah zakat harta, ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Supaya apa? Muasatan lahum, sebagai rasa kebersamaan, ya, dengan orang-orang fakir tersebut. Jadi ada rasa kebersamaan jemaah. Kalau kita itu lapang, ya, ada orang yang sempit hidupnya, kita berikan sesuatu, ada kebersamaan situ. Kita rasakan juga senang sama senang, sulit sama sulit, seperti itu. Wa syukran lillah. Demikian pula itu adalah bentuk kesyukuran. Jadi hikmah zakat itu dua. Yang pertama, supaya ada kebersamaan sama saudara kita. Yang kedua, bentuk terima kasih dengan harta yang Allah beri. Jadi terima kasihnya bagaimana? Zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang beriman itu di antara harta yang Allah infakkan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka, sebagiannya mereka infakkan. Jadi zakat itu enggak disuruh perintah keluarkan harta kalian semua, enggak, tapi sebagiannya saja. Tsumma hadzarahu min akhli jayyidil mal. Lalu Nabi mengingatkan Mu'az untuk berhati-hati mengambil harta yang terbaik.
min jayyidil mal. Maksudnya min akhdhi jayyidil mal. Hati-hati untuk memaksa orang mengeluarkan harta yang terbaik. Ini pemerintah ya, yang biasanya menugaskan sebagian orang yang ditugaskan untuk menjadi sahibu az-zakah, atau bukan sahibu zakah tapi amiluz zakah. Orang yang bertugas menjadi pekerja-pekerja zakat. Kalau di Indonesia enggak ya, tapi kalau di sebagian negeri seperti itu, pemerintah yang memang mengutus. Kalau kita insyaallah ya, orang masjid aja yang mengutus, siapa-siapa yang disepakati. Dari sebagian tempat itu memang pemerintah yang menetapkan, yang menjadi amil ini orangnya. Nah, seperti itu. Kalau kita ditetapkan jadi amil zakat, kemudian ngambilin zakat orang, jangan paksa orang untuk mengeluarkan yang terbaik. Pokoknya kamu harus keluarkan yang terbaik, jangan. Kenapa? Karena yang dikeluarkan yang terbaik itu pertengahan. Li'annal wajiba al-wastu. Yang wajib itu yang pertengahan. Memaksa orang nggak boleh, zalim. Kamu harus keluarkan yang paling baik karena ini zakat untuk Allah. Serah dia. Karena yang wajib itu yang pertengahan. Kalau dia mau keluarkan yang terbaik, maka tidak apa-apa, nggak dilarang. Baik. Summa hasahu 'alal 'adli. Lalu Nabi mengarahkan Muaz untuk berbuat adil, wa tarkiz zulmi, meninggalkan kezaliman. Jangan sekali-sekali berbuat zalim kita, ya, kepada saudara kita, kepada yang lain. Li'alla yad'u 'alaihil madlum, supaya Muaz tidak terkena doa orang yang terzalimi tersebut. Wa da'watuhu mustajabatun, doanya orang terzalimi itu dikabulkan. Kemudian Syekh mengatakan halaman 56, munasabatul hadits lil bab, sisi kesesuaian hadis ini dengan kitab tauhid, dengan bab yang sedang kita bahas. Anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fihi irsalud du'ati lidzalik. Bahwasanya yang paling pertama yang hendaknya diajak manusia itu kepadanya adalah syahadat la ilaha illallah, dan di dalam wa fihi irsalud du'ati lidzalik, ya. Di dalamnya juga terdapat faedah pengutusan para dai untuk apa? Mengajak pada la ilaha illallah. Ada faedah ngutus dai. Apalagi kita seorang ustadz, kita punya banyak murid-murid, sudah hebat-hebat murid kita. Maka jangan biarkan mereka itu hanya di satu tempat saja. Utus mereka, kamu pergi ke sini, kamu dakwah ke sini, kamu dakwah ke sini, ajarkan dakwah Islam ke sini, sebarkan tauhid di sini. Itu yang terbaik. Jadi dakwah itu untuk manusia seluruhnya. Dakwah itu bukan untuk apa? Untuk sekelompok orang saja, bukan. Dakwah itu bukan hanya untuk sekelompok orang saja, enggak. Tapi dakwah itu untuk semua orang. Siapa yang mau belajar silahkan, terbuka pintu masjid. Tidak dibatasi hanya khusus untuk orang yang berjenggot saja. Orang yang tidak ada jenggotnya tidak boleh masuk. Khusus hanya untuk berjubah saja, yang ada jubah nggak boleh masuk. Nah, ini keliru, membatasi dakwah. Nabi dakwah dengan siapapun. Lihat Muaz, diutus ke negeri kafir, dakwah di negeri kafir. Kita dakwah di negeri Islam zaman sekarang, tugas mudah. Tapi Muaz dakwah di negeri kafir. Lihat tuh jamaah, berdebat, berjidal. Apalagi Yahudi Nasrani dikenal dengan sihir-sihiran, ya, santet, jampi-jampi. Ini luar biasa. Jadi harus punya benteng yang kuat. Selain ilmu yang kuat, benteng diri yang kuat, keimanan yang tebal. Bukan ya hanya panas-panas, tapi kemudian tidak semangat lagi dalam berdakwah. Baik, berikutnya ma yustafadu minal hadits. Faedah hadis, ada 12 faedah di sini. Yang pertama, masyru'iyatu irsalid du'ati ila Allah. Disyariatkannya untuk mengutus dai berdakwah kepada Allah. Ini sangat disyariatkan, jemaah. Jadi kalau kita adalah seorang yang punya murid kita jago mengaji, belajar dengan kita, maka ajarkan mereka itu ngajarin orang lain. Ya, ini supaya menjadi amal jariyah. Yang kedua, anna syahadata la ilaha illallah awal wajibin. Bahwasanya syahadat la ilaha illallah itu adalah kewajiban yang paling wajib, yang paling utama. Wahia awalu ma yud'a ilaihin nas, yaitu sesuatu yang paling pertama diserukan kepada manusia, kepada orang. Jumpa sama teman kita, jangan dulu kita sibuk ngurusin dia supaya tinggalkan maksiat, supaya dia melakukan sholat, tapi kita nggak pernah ngurusin ini orang sebenarnya tauhidnya sudah beres nggak nih? Ya, tanya dulu dia, bagaimana tentang masalah tauhid? Apakah ada keyakinan batil di hatinya, menganggap sial suatu tertentu misalnya, atau misalnya dia masih memberikan rasa takutnya terbesar kepada selain Allah, masih takut kepada pohon-pohon yang dikeramatkan,
takut kepada kuburan-kuburan dikeramatkan, takut kepada sungai-sungai, memiliki anggapan bahwasanya setiap tahun harus menyembelih ayam hitam, dialirkan darahnya ke sungai, dialirkan darahnya ke pohon. Ini kan ada masyarakat, ya kan? Itu dulu yang kita beresi. Kalau oke, sudah fix, selesai, baru ajak dia sholat. Kenalkan sama dia syariat zakat. Sampaikan kepada dia tinggalkan maksiat. Ini yang sekian-sekian. Yang paling penting adalah syahadat la ilaha illallah. Faedah ketiga. Anna ma'na syahadati an la ilaha illallah tauhidullah bil ibadah. Bahwasanya makna syahadat la ilaha illallah itu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Mentauhidkan artinya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, tidak ada yang lain. Dalam segala jenis ibadah. Ibadah itu banyak, bukan cuma sholat. Ada orang sholatnya untuk Allah, tapi dia meletakkan rasa cinta, harapan, takut terbesarnya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Cinta terbesar saya sama istri saya, kalau dia mati, saya mati. Ya kan? Saya takut sama Allah, tapi takut juga sama sesuatu yang dikeramatkan. Takut sama orang mati, takut sama syaitan. Ini nggak beres tauhidnya berarti. Berarti nggak memenuhi konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Dia bersihkan semua itu. Ada ketakutan-ketakutan tabi'i, seorang takut dengan binatang buas, orang takut dengan api misalnya. Itu tabiat, tapi tidak menjadikan dia meninggalkan kewajiban gara-gara itu. Gara-gara takut hantu, takut syaitan, akhirnya tidak mau kamar mandi, tidak mau sholat. Nah ini bahaya. Tidak berwudu kan, tidak ke kamar mandi. Akhirnya bikin syariat sendiri dia. Nah, saya berudzur ini karena takut, tayamum saja, sholat. Tidak sah sholatnya. Nah tayamum itu tidak sah, kecuali apa? Memang tidak ada air dan keadaan darurat. Takut setan. Darurat atau tidak? Nah, tidak ada yang mengatakan darurat jamaah. Kecuali memang orang yang memang keadaan dirinya sudah darurat itu. Darurat butuh belajar agama memang. Baik, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Berikutnya, kata Syekh, wa tarki ibadati ma siwa. Ternyata konsekuensi la ilaha illallah itu bukan hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, tapi harus meninggalkan semua ibadah yang diberikan kepada selainnya. Faedah keempat, annahu la yahkumu bi islamil kafir illa bi nutqi bi syahadatain. Kata beliau bahwasanya ya, seorang kafir itu tidak dihukumi atau tidak dihitung sebagai muslim kecuali dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kafir enggak dihitung muslim kalau dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia mengamalkan amalan-amalan kaum muslimin. Saya kafir tapi saya sholat, saya sedekah juga zakat. Orang lebaran Idul Fitri saya lebaran juga. Orang Idul Adha saya menyembelih kurban juga. Orang umroh saya umroh juga. Orang haji saya haji juga. Tapi saya kafir. Gimana caranya ini? Kayak yang seperti ini jamaah. La yahkumu bi islamil kafir illa binutqi bisyahadatain. Orang kafir tidak dihukumi sebagai orang yang muslim sampai dia ngucapin asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, paham artinya, paham maknanya, memenuhi konsekuensinya. Faedah kelima, annal insana qad yakunu qari'an aliman. Kadang ada orang yang kata Syekh qari'an, jago ngaji, wa aliman, hebat ilmu agamanya, wa huwa la ya'rifu makna la ilaha illallah, tapi enggak kenal makna la ilaha illallah. Bagus ngajinya kalau imam, hebat ilmunya, hafalannya banyak. Ilmu agamanya enggak dipungkiri, tapi dia enggak ngerti makna la ilaha illallah. Au ya'rifuhu, atau dia mengetahuinya, wala ya'malu bihi, tapi enggak mengamalkan. Kahali ahlul kitab, seperti keadaannya ahlul kitab. Ahlul kitab itu tahu Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang ngatur alam semesta, Allah, mereka tahu. Tapi mereka tidak mengamalkan itu. Tidak mengamalkan konsekuensi bahwasanya mereka harus menjadikan satu-satunya pencipta pengatur alam semesta itu sebagai Tuhan. Ya. Maka ini tidak mengamalkan ilmu namanya. Yang keenam, anna mukhatabatal alim laysat ka mukhatabatil jahil. Orang yang diajak bicara dalam keadaan dia mengetahui berilmu itu berbeda, tidak seperti mengajak bicara orang yang jahil. Maksudnya gini jamaah, bicara dengan orang berilmu beda dengan bicara dengan orang yang jahil. Kalau kita menyampaikan pesan kepada orang berilmu, enggak usah terlalu detail-detail sekali. Cukup poin-poinnya aja sedikit, tapi nanti dia yang menyebarkan. Tapi kalau sama orang yang jahil, harus detail. Tauhid itu begini, konsekuensinya seperti ini. Apa-apa yang merusak tauhid itu seperti ini. Setelah tauhid harus melakukan ini rinciannya. Itu harus seperti itu kepada orang yang
tidak berilmu. Tapi kalau orang berilmu, Mu'adz hanya disampaikan saja. Sampaikan mereka syahadat la ilaha illallah, sampaikan pada mereka syahadat bahwasanya Muhammad utusan Allah, kemudian sholat, zakat, hati-hati dari menzolimi harta orang. Itu saja. Tapi mengembangkan itu semua, itu tugasnya Mu'adz. Dengan metode cara yang dia miliki sendiri tentunya. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Nabi hanya mengatakan, sesungguhnya engkau mendatangi ahlul kitab. Ya kan? Baik, yang ketujuh. Kita selesaikan. At-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insan khususan ad-da'iyah ayakuna ala basirah min dinihi. Terdapat faedah kepada kita akan peringatan bahwasanya seorang manusia itu bahwa seorang manusia itu mesti melakukan perkara-perkara secara khusus, apalagi dia adalah seorang dai, dia harus memiliki ilmu dari agama ini. Jadi ada ilmu. Untuk apa? Liyatakhallasu minasyubahatil mutasyabbihin wal minasyubahatil musyabbihin, agar dia terbebas, agar dia terlepas dari syubhatnya orang-orang tukang syubhat. Wa dzalika bi talabil ilmi. Itu semua didapatkan dengan belajar agama. Jadi kalau dakwah itu jamaah, kita harus kuasai dulu tentang ilmu agama memang. Karena ada saja orang yang mendebat kita nanti kalau menyampaikan ilmu agama, siap kita. Ya kan? Dengan apa yang kita sampaikan, ada yang mendebat, siap kita. Baik. Misalnya kita mengatakan orang yang berbuat syirik, kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau dia mati di atas kesyirikan, kekal dalam neraka. Ada yang menentang. Masa kamu mengkafirkan orang yang sholat, tapi dia berbuat musyrik? Berarti kamu mengkafirkan seluruh umat dunia. Karena banyak umat dunia ini sholat, tapi dia masih menyembah kuburan, masih minta kepada kuburan. Berarti kamu mengkafirkan semuanya. Siap nggak dengan konsekuensi itu? Siap. Bawakan dalil-dalilnya. Misalnya kita mengatakan, siapa yang menyamakan agama muslim dengan kafir, bahwasanya itu sama-sama buat baik akan masuk surga, maka dia murtad keluar dari Islam. Siap nggak kita? Kamu ini masa tidak mau menyamakan agama? Masa kamu bilang murtad keluar dari Islam? Siapkan dalilnya. Paham kita? Ya kan? Seperti itu. Itu didapatkan dengan belajar agama. Yang kedelapan, anna sholata a'dhamul wajibati ba'da syahadatain. Bahwasanya sholat itu adalah kewajiban yang paling agung setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Faedah ke-9, anna zakata aujabul arkani ba'da shalah. Bahwasanya zakat itu adalah kewajiban, rukun yang paling wajib setelah salat. Ya, zakat adalah rukun Islam yang paling wajib setelah salat. Berikutnya, yang ke-10, bayanu musrifin min masarifiz zakah. Di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan terkait dengan golongan penerima zakat. Wahumul fuqara. Yang wajib menerima zakat itu adalah orang fakir, orang miskin. Wajawazul iqtisari alaih, dan hanya boleh diberikan memang kepada fuqara saja, orang fakir. Zakat hanya boleh diberikan kepada fakir, orang miskin. Yang ke-11, annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mal illa bi ridha sahibihi. Bahwasanya boleh mengambil zakat yang paling baik dari harta manusia, tapi itu kecuali dengan ridha pemiliknya. Kalau pemiliknya ridha, ya udah enggak apa-apa, saya mau keluarkan yang terbaik. Misalnya jamaah, dia punya sapi banyak, dengan jumlah yang banyak itu ada zakatnya, dia mau keluarkan sapi yang terbaik, maka enggak apa-apa kalau memang itu ridho dia. Tapi kalau dia yang maksa, kamu harus keluarkan sapi yang ini, itu enggak boleh, ya kan? Menzalimi orang. Yang ke-12, at-tahdhiru minadh zulmi. Terdapat faedah kepada kita peringatan dari berbuat zalim. Wa anna da'watal mazlum, bahwasanya doa orang yang terzalimi mustajabatun, itu dikabulkan oleh Allah walau kana asiya, walaupun dia bermaksiat. Maksiat itu penghalang diterimanya doa. Tapi kalau orang itu terzolimi, walau kana asya, walaupun dia pelaku maksiat, bisa jadi Allah kabulkan itu karena ada sebab yang lain. Dia pelaku maksiat memang penghalang doa. Penghalang diterimanya doa itu maksiat. Tapi kalau dia dizolimi, itu pendukung besar untuk apa? Dikabulkannya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Mu'adz bin Jabal tadi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya kalau orang yang terzalimi itu berdoa kepada Allah, tidak ada pembatas antara doa dia dengan Allah. Doanya menembus langit dan Allah akan kabulkan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya, masih dalam permasalahan bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Ngajak orang untuk bersyahadat la ilaha illallah. Insyaallah akan datang hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.